Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembunuhannya itu tidak mampu untuk mematikan api Islam. Api Islam mulai menyala dalam dada para sahabat itu. Mereka mau mematikan api Islam dengan cara apapun saja, mereka gagal. Pernah Rasulullah itu karena dengan kekerasan, dengan kekejaman gagal, pernah terjadi embargo ekonomi. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya orang Islam mati kelaparan. Orang Quraisy tidak boleh menjual makanan kepada orang Islam, boikot ekonominya. Istilah sekarang embargo ekonomi. Maka kalau bangsa Amerika pernah mengembargo ekonomi pada bangsa Irak, kata saya katakan ketika, hai bangsa Irak, bukan engkau yang pertama kali merasakan embargo ekonomi, tetapi Nabi 1400 tahun yang lalu sudah merasakan embargo ekonomi ini. Kalau bangsa Amerika pernah mengembargo ekonomi pada Libya, saya katakan, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu, dialah yang merasakan embargo ekonomi. Dilarang mengadakan hubungan dagang, tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar, semakin menyala untuk menerangi kota Mekah dengan sekitarnya, untuk melepaskan kota Mekah daripada kegelapan, untuk melepaskan kota Mekah daripada kezaliman. Api Islam semakin menyala, semakin membesar, menerangi celah-celah kota Mekah dan sekitarnya. Ini sejarah saya bacakan kepada Anda. Karena dengan embargo ekonomi gagal. Akhirnya bangsa Arab merubah lagi politiknya dengan politik pendekatan. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu, dia itu maunya apa? Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk mengumpulkan kekayaan orang Mekah. Saya serahkan kepada Muhammad supaya Muhammad menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, kira-kira ponakanmu itu berdakwah ke barat ke timur maunya apa? Kalau dia ingin mempunyai kedudukan, ingin mempunyai jabatan, sudahlah, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad sebagai raja, dengan syarat berhentilah berdakwah itu. Ada Kiai Ghazali, hati-hati ya, nanti ada orang menawarkan saya berhenti jadi kiai. Misalnya, Kiai Ghazali, saya angkat kau jadi menteri dalam negeri, berhenti kau jadi kiai. Itu namanya kalau kiai diangkat menduduki satu jabatan pemerintah, berarti dia disuruh berhenti jadi kiai. Betul atau tidak? Betul. Syukran Mahmud, sudahlah, gak usah berdakwah ke barat ke timur. Saya angkat kau menjadi menteri perdagangan. Artinya Syukran Mahmud, berhentilah kau jadi kiai, urusi pasar itu. Secara halus itu cara memberhentikan kiai itu. Kalau tidak sadar, Rasulullah sudah ditawarkan
Hai Abu Thalib, tanya sama ponakanmu itu. Kalau dia cuma ingin kedudukan, ingin jabatan, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad sebagai raja di negeri Mekah ini dengan syarat berhenti berdakwahnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu tuh kira-kira maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami siap untuk mengumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Muhammad tinggal pilih, mau kain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, persilakan, asal berhenti berdakwahnya. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Hah? Apa? Jangan dulu sangka, saudara. Langsung jawabannya mau. Belum tentu. Mungkin mau, mungkin tidak. Tapi insya Allah kebanyakan mau. Itu aja. Ini penawaran sudah terakhir ini. Ditawarkan harta tahta wanita. Rasulullah menjawab, hai pamanku Abu Thalib, kasih tahu sama si kafir-kafir itu, jangan itu yang ditawarkan. Letaknya matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku, aku tidak akan melepaskan kewajiban saya untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh bangsa Arab. Kasih tahu sama mereka, tidak perlu tawar-menawar, itu semuanya tidak ada gunanya. Itu jawaban Rasulullah. Nah, setelah dapat jawaban itu, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Apa caranya sekarang untuk membendung gerakan Muhammad itu? Maka kalau sekarang ada orang yang ingin membendung gerakan-gerakan Islam itu tidak heran, tidak aneh. Sudah sejalan zaman Nabi itu terjadi. Akhirnya orang kafir Quraisy memutuskan diadakan musyawarah. Ya, di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau sekarang mungkin kira-kira dari pancoran emas itu yang pernah pergi ke Ka'bah, lurus pancoran emas itu kira-kira 50 meter, di situ tempat mereka bersidang tokoh-tokoh Quraisy. Diadakan musyawarah oleh tokoh-tokoh Quraisy itu. Dalam kitab tafsir Tabari disebutkan hadir dalam musyawarah itu iblis yang berupa manusia, berpakaian baik bersih. Orang Mekah tidak kenal sama orang itu. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal bertanya, siapa kau? Saya datang dari Riyadh, mendengar Anda mau bermusyawarah, saya ingin nyumbang pikiran. Dimulailah musyawarah itu. Dan musyawarah itu ditulis di dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini peristiwa hijrah. Mereka menekan tipu muslihat. Mereka berunding di Darun Nadwah. Dikeluarkan pendapat untuk membendung Muhammad ini supaya tidak berdakwah. Liyuthbituka, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara, kunci, tidak boleh keluar. Kalau Muhammad masih dibiarkan masuk kampung keluar kampung, masuk desa keluar desa, ya, masuk kampung keluar kampung, masuk desa keluar desa, lidahnya Nabi Muhammad manis, mudah diterima oleh masyarakat, maka Islam akan berkembang. Satu-satunya tangkap Muhammad itu, asingkan Muhammad daripada masyarakatnya, jauhkan umat Muhammad itu dari umatnya, supaya tidak lagi berhubungan dengan umatnya. Dengan cara apa? Dengan cara isolasi dia. Sekarang corona isolasi.
Apa iblis berkata? Pandanganmu tidak ada gunanya. Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat. Keluarga-keluarganya orang-orang besar di negeri Mekah ini. Kalau dia ditangkap, pasti akan dibela oleh keluarganya. Tidak rela keluarganya melihat Muhammad itu di penjara. Pasti dikeluarkan, gak ada gunanya kau. Angkat tangan yang satu. Kalau Nabi Muhammad itu di penjara tidak ada gunanya, sekarang Muhammad itu usir saja keluar negeri. Ya. Juga usir keluar negeri supaya dia tidak ada di negeri Mekah. Usir saja keluar negeri, jangan boleh pulang. Karena kalau pulang berbahaya. Itu Quran. Sudah ada semua cara-cara si kafir-kafir itu membendung Islam itu. Bukan barang baru. Kalau tokoh Islam diisolasi, kalau tokoh Islam diasingkan, kalau tokoh Islam dipenjara, itu bukan barang baru. Quran sudah bicara. Begitu pendapat ini dikeluarkan, si iblis tadi yang berupa manusia, angkat tangan. Usulmu berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia membuat pengikut banyak pengikutnya, pasti dia akan menyerang negeri kami. Bahaya itu. Ditangkap, dipenjara, berbahaya. Diasingkan ke luar negeri, juga berbahaya. Akhirnya satu keputusan Abu Lahab, kalau begitu caranya, tidak ada jalan lain, bunuh saja Muhammad ini. Si iblis tadi langsung angkat tangan, ini pendapat yang benar. Segala macam usaha yang kau kerjakan gagal semua. Dengan intimidasi gagal, ditakut-takuti gagal, disiksa gagal, dibunuh gagal, diembargo ekonomi gagal, ditawarkan harta gagal, ditawarkan kedudukan jadi raja gagal, ditawarkan wanita gagal. Tidak ada jalan lain, bunuh Muhammad ini. Itu jalan yang benar. Maka diputuskan Muhammad dibunuh. Kata Abu Lahab dan Abu Jahal, kumpulkan semua pemuda-pemuda di padang pasir itu, semua suku harus ikut membunuh. Jangan ada suku yang tidak ikut membunuh. Semua suku harus ikut membunuh. Ya, kalau di Indonesia, orang Betawi, orang Sunda, orang Madura, orang Bugis, semuanya dikumpulkan pemuda-pemuda jagoan itu. Kepung rumah Muhammad malam ini dengan pedang terhunus. Muhammad keluar rumah, langsung penggal lehernya. Jangan kau kasih kesempatan Muhammad itu berbicara. Itulah kata Abu Lahab. Akhirnya malam itu dikepunglah rumahnya Rasulullah. Sudah ditapal kuda dengan anak-anak muda yang jago silat, jagoan-jagoan padang pasir, semuanya siap, hanya menunggu keluarnya Nabi Muhammad. Keluar, tidak ada jalan lain, potong leher. Itu perintahnya Abu Lahab. Nah, pada malam itu Rasulullah kebetulan bersama-sama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, biarlah Rasulullah, saya tidur di tempat tidurmu, saya pakai selimutmu. Jika seandainya orang kafir Quraisy masuk, biarlah saya yang disangka engkau, biarlah saya yang mati asal engkau selamat. Itu seorang anak muda yang bernama Adi bin Abi Thalib. Adakah anak muda yang begini sekarang? Hah? Nggak ada. Barangkali biarlah kiai mati duluan,
daripada saya belum kawin. Itu seorang anak muda. Bagaimana ngerinya keadaan ini? Karena segala macam cara yang saya ceritakan sudah gagal semua. Embargo ekonomi gagal, dengan intimidasi, dengan kekejaman, dengan dibunuh gagal, ditawarin harta wanita, tahta gagal. Itulah keputusan terakhir dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka, tangkap saja Muhammad. Kata iblis, tidak ada gunanya. Usir Muhammad liyukhrijuka, usir Muhammad ke luar negeri supaya dia tidak ada dalam negeri. Jauhkan dia pemimpin imam itu, jauhkan daripada pengikutnya. Jangan sampai bersambung dengan pengikutnya. Asingkan. Ini bukan barang baru, sudah barang lama cara ini. Kata iblis, bahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Nanti dia banyak pengikutnya di luar negeri, dia kembali ke Indonesia bawa pasukan misalnya. Harinya bunuh saja Muhammad. Ini pendapat yang benar. Dikepunglah rumah Rasulullah ketika itu. Bagaimana perasaan Anda seandainya Anda waktu itu yang menjadi Rasulullah, dalam keadaan malam dikepung, tidak ada celah-celah untuk keluar, dan pedang terhunus. Asal Rasulullah keluar, potong leher, tidak ada bicara. Itu perintahnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi subhanallah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, dan Allah pun mengadakan tipu muslihat kepada mereka. Dan Allah bikin tipu muslihat dengan tipu muslihat yang sebaik-baiknya, bukan dengan kedoliman. Malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini. Ibu-ibu bisa membayangkan, Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Menakutkan itu, Bu. Kaget. Bu, di tempat saya, Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin. Matanya dipanggil, ibu matanya dipanggil. Nah, ini peristiwa. Jadi kalau pemimpin diancam mau dibunuh, diteror, itu bukan barang baru. Kriminalisasi pemimpin Islam bukan barang baru. Quran yang menulis. Jadi bukan suatu keanehan kalau ada ulama dikriminalisasi. Kalau saya tidak heran, Nabi Yusuf dikriminalisasi, masuk penjara. Nabi Yusuf itu tidak aneh. Kalau misalnya ada tokoh-tokoh Islam dikriminalisasi, bukan suatu barang baru. Quran sudah cerita. Kalau tokoh-tokoh Islam misalnya diancam, diteror, itu bukan barang baru. Rasulullah sudah mengalami lebih dahulu. Kalau ketika kita dirayu dengan duit, dirayu dengan perempuan, dirayu dengan kedudukan jabatan, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, dan seterusnya, itu bukan barang baru. Rayuan itu barang lama, sudah berjalan di Islam 1400 tahun yang lalu. Begitu Rasulullah mendapat perintah, malam ini Rasulullah, kau tinggalkan kota Mekah ini. Bagaimana perasaannya seandainya kita yang jadi Rasulullah malam itu, rumahnya sudah dikepung dengan pedang, keluar tidak mungkin melangkah, di mana mau melangkah. Tapi perintah Allah, kau tinggalkan
kota Mekah malam ini, malam gelap gulita. Suruh meninggalkan kota Mekah yang